Ada kabar kurang sedap guys terkait Shiba Inu. Di sini di Daily Hodl itu ada whale Shiba tiba-tiba memindahkan ratusan miliar token saat pengembang menyanggah rumor bahwa Shibarium Protocol Layer 2 menggunakan kode curian. Kemudian dengan itu dia itu memindahkan 800 miliar token Shibanya senilai 8 juta dari staking ke dompet dompet mati. Tadinya di staking kemudian dipindahkan ke itu. Nah, ini apakah berita benar atau bukan? Yang pasti kita harus lihat perpindahannya betul atau tidak guys. Oke, kita akan coba lihat perpindahannya betul atau tidak ya. Dia ternyata link ke whale alert ke sini. Kita lihat hashnya apakah betul, dan ternyata benar guys, ada perpindahan. Timestamp itu, oh ini kurang kelihatan, saya coba kecilkan dulu. Jadi terjadi pada 1 hari dan 9 jam yang lalu itu terjadi perpindahan ya, dari Shiba staking ke sini, ke alamat ini. Itu sekitar 800 miliar token Shiba. Kita lihat receivernya, siapa dia. Dia memang luar biasa tajir guys, gimana tidak. Itu total asetnya kira-kira 11 juta dolar guys. Kalau kita mau ngitung 11 juta dolar itu berapa, mungkin sekitar 100 miliar lebih kali ya. Nih guys, sekitar 165 miliar itu dia ada di dalam kripto lah, di kripto saja gitu ya. Betapa dia bukan sangat kaya raya. Dan tokennya apa saja, ini dia tokennya. Sebagian besar adalah Shiba, karena Shiba itu dia itu sebesar hampir senilai 11,6 miliar dolar. Yang lain-lain tuh kecil-kecil, kayak cuman 44.000, 8.000 dan lain. Ada banyak sih dia, cuman dia itu sedikit-sedikit. Bahkan kayak Floki Inu pun dia sedikit. Memang dia itu kayaknya pedagang musiman gitu ya, yang mana tokennya sangat banyak, tetapi di beberapa aja kan. Kalau ngeliat sini total aset 11,7, di Shibanya 11,6, berarti sisanya kecil-kecil. Padahal dia duitnya sangat banyak. Makanya kemungkinan dia pedagang musiman, dimana siapa yang sedang hype, dia akan pindahkan duitnya ke sana dan membeli. Ini memang betul dipindahkan ke sana, tetapi tidak dijual ya. Dia masuk ke dompetnya dia. Dan ini address dompetnya dia. Tuh. Oke, sebetulnya apa yang terjadi sih guys? Oke, kita akan mencoba melihat dari pengembangnya Shiba Inu, yaitu Satoshi Usama, yang dituduh mencuri. Oke, ini sebetulnya. Dan permintaan kepada dev Mr. Don Gigi, permintaan maaf publik dan pribadi sedang dalam proses. Nah, Satoshi itu mengakui bahwa kodenya itu dianggap curian. Tetapi ini dia dari Crypto Basic, kita akan coba lihat. Oke, mereka tidak menyalin kode. Rinia Dev menanggapi Shibarium Food, karena ada yang ngevote, kemudian ada yang nyabut duitnya. Kemudian sebetulnya ini pengembangnya mengatakan, Cryptstain itu pengembang dari testnet ini, dan Rina telah membantah klaim bahwa pengembang protokol Ethereum Layer 2 Shiba Inu telah mencuri atau mengkloning kodenya. Dia sendiri membantah guys. Mereka tidak menyalin kode, tulis pengembang dalam Telegram sebagai tanggapan pernyataan The Crypto Basic. Oke. Nah, kode saya akan menjadi sumber terbuka, jadi open source dan gratis. Itu tidak akan menjadi masalah jika mereka melakukannya. Semua yang saya buat atau fork adalah sumber terbuka dan gratis untuk digunakan.
Menurut Shiba Inu yang mengaku dirinya sendiri, satu-satunya keluhan adalah bahwa pengembang Shiba Inu menggunakan ID rantainya yang dia jelaskan sebagai penghargaan untuk mendiang neneknya yang diberi nama Testnet Fire Chain. Oke, jadi begitu guys. Makanya kenapa kita harus tracking sebuah berita, paling tidak mencari kebenarannya. Kita sebetulnya gini, pemahaman kita tentang blockchain itu seperti apa? Ini Satoshi Kusama itu adalah pengembang dari Shiba Inu. Nah, pengembang Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto. Ini adalah orang yang pertama kali menciptakan Bitcoin, bukan ide ya, ide. Dia membuat sebuah ide, kemudian dia melepas white paper, kemudian termasuk kodenya. Nah, kenapa dalam blockchain itu tidak dikatakan saling curi-mencuri? Karena kodenya Satoshi Nakamoto ini justru harus disebar kemana-mana. Itulah yang dinamakan desentralisasi. Itu yang dikatakan servernya itu tidak ada yang punya, tidak ada yang terpusat. Tidak seperti kodenya Google ya milik Google, kodenya Facebook milik Facebook. Nah, dalam blockchain kita sendiri, saya sendiri itu harus mengcopy punya dia. Misalkan mau menjadi miner, validator atau apapun namanya, kodenya adalah milik Satoshi. Kalau kita mau menjadi validator dari Shiba, maka kita harus ngopi, download punya dia, dan itu memang konsesinya seperti itu. Makanya pemilik Mr. Don Gigi itu membantahnya ya, karena memang kode sebuah blockchain, kode sebuah apapun itu adalah open source, terbuka. Nah, cuman bedanya apa? Yang di sini yang mungkin membuat orang kecewa adalah Satoshi Kusama ini sebagai pengembang, sebagai pembuat itu sudah didewakan, sudah dianggap dia hero, pahlawan. Dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang menyusun kodenya. Ternyata dia itu hanya mengambil dan sedikit mungkin modifikasi lah seperti itu, sehingga terkesan si Satoshi ini tidak mumpuni atau dia tidak mampulah gitu. Orang ini hanya sekedar mengcopy punya orang, kemudian dimodifikasi, kemudian dibikin blockchainnya. Jadi seperti itu mungkin membuat orang kecewa lah seperti itu ya. Makanya si orang ini dia segera memindahkan lah seperti itu. Mungkin salah satunya adalah karena ya cukup kecewa mungkin ya. Jadi dia merasa kecewa, atau mungkin juga awalnya kan dia di staking, yang ini dia itu di staking kemudian ditransfer ke wallet. Mungkin dia merasa karena kodenya adalah milik orang lain yang dia takut bisa diutak-atik atau ada backdoor, nanti takutnya mungkin hacker bisa masuk karena itu bukan buatan si Satoshi Kusama ini. Mungkin seperti itu pandangan dia gitu ya. Mungkin karena kenapa bukan milik sendiri sih, kenapa bukan bikinan timnya Shiba sendiri gitu ya. Karena kalau timnya Shiba, kalau ada apa-apa, ada lubang keamanan, ada apa-apa, kan lebih mudah untuk ditangani daripada itu milik orang lain, yang mana kalau ada lubang sulit menutupnya. Ataupun misalkan karena pemiliknya orang lain itu bisa mengutak-utik kodenya. Nah, walaupun ya itu tidak semudah itu, karena sifat dari blockchain itu sendiri sudah berantai gitu guys. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau sifat blockchain itu servernya tidak ada yang satu. Jadi setiap transaksi itu harus diverifikasi, divalidasi oleh banyak komputer. Komputer saya, komputer Anda, komputer orang-orang yang melakukan validasi. Jadi itu semua sama persis. Kalau tidak sama, tidak terverifikasi, maka itu akan
gagal dalam proses pengiriman, proses transaksi dan lain-lain. Jadi ini adalah pedagang musiman. Jadi ini sebuah hal biasa, tidak usah terlalu ya terlalu takut sekali lah gitu buat kalian yang para holder gitu ya, yang sudah megang. Karena pasti saya yakin posisi saat ini kalian mungkin sedang belum untung atau bahkan sedang minus. Jadi tetap jaga dulu sajalah, itu kita tunggu ke depan. Dan hal-hal seperti ini sangat umum, memang seperti itu guys. Kalau kita lihat berita nanti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kalian baca di blockchainmedia.id. Ini media sebetulnya agak saya kritik aja ini ya, kritik kepada dia bahwa setiap beritanya itu terkadang menggiring opini, entah opini baik entah opini buruk, tetapi yang jelas dia tidak memberikan bukti bahwa itu apakah berita ini benar dan terkonfirmasi. Nah, harusnya di sini saya kritik kepada blockchain media, berikanlah link transaksi tersebut atau perpindahannya gitu ya, jangan cuman misteri yang ini menjual 10 triliun mana buktinya, seperti itu ya. Karena ini adalah opini, bisa opini baik bisa opini buruk. Nah, seperti tadi seperti ini misalkan ya, kita lihat nanti kita akan coba tracking guys, seperti ini ya. Ini adalah the daily hold, bahwa misalkan dia ngomongin the crypto whale merelokasi, dia berarti memindahkan dari mana ini ada itunya, ada alamatnya. Kalau kalian klik di sini di relokasi ya, benar-benar ke Etherscan, dia ke sini. Ini tracking, ini adalah tracking milik Ethereum, dan ya ini yang bukti sahnya gitu ya. Ini adalah catatan rekening korannya kalau di bank, seperti itu. Jadi memang ada perpindahan dari sini ke sini sebesar 258 miliar token senilai 2,7 juta dolar gitu guys. Jadi ada bukti ya, tidak sekedar menulis dan tidak sekedar mencari sesuatu biar diklik gitu ya. Karena ini tidak membuktikan. Saya udah membaca blockchain media ini banyak sekali yang seperti itu guys. Ya, saya bukan ini tapi mengkritik aja. Saran saya, berilah sebuah bukti bagaimana movingnya, bagaimana keluarnya, bagaimana masuknya. Karena sebetulnya di dalam blockchain ini kelebihannya kita bisa tracking, tidak seperti di bank kita harus pakai pengadilan, harus nyuruh polisi untuk sekadar minta perpindahan di rekening bank. Kalau di sini tidak, di sini cukup kalian melihat di blockchainnya masing-masing, maka kalian akan melihat perjalanannya. Dan di wall alert itu bisa kalian lihat. Dan di sini kita memang tidak bisa melihat pemiliknya siapa, tetapi kita bisa melihat jumlah asetnya berapa. Di sini asetnya, semua duitnya dia adalah 81 juta dolar guys. Kalian kalikan 15.000 sajalah. Ini di sini dia memiliki 4,8 triliun token senilai 52 juta dolar. Kemudian Matic, kemudian Chainlink, Compound, dan lain-lain, ada banyak sekali di situ. Nah, itu adalah tracking, itu adalah rekening korannya mereka. Walaupun kita tidak bisa tracking ini, kalau mau kalian bisa tracking juga kemana perjalanannya, kemana. Yang ini TGS-nya ada semuanya sebetulnya, cuman perlu waktu yang lama lah kalau kalian mau tracking ya. Terus dari mana datangnya sampai pertama kali dia itu mendaftar, wallet ini dapat dari mana, seperti itu bisa. Nah, tapi kalau kalian mau seperti itu ya silahkan kalian dalami saja tentang blockchain ini. Nah, karena setiap berita itu kita memberikan sebuah fakta gitu ya, kalau bisa sebisa mungkin mendekati fakta. Kalaupun ada salah-salah ya dikurangi sedikit mungkin. Oke, itu adalah berita hari ini.
Walaupun ini update berita, tapi saya nggak suka berita pendek-pendek ya. Video saya jarang pendek guys. Paling tidak dari sekian panjangnya video saya, kalian bisa memilih mana yang benar mana yang salah gitu ya. Jadi tidak setidak-tidaknya ada benarnya, kalaupun ada juga salahnya. Oke, itu saja info hari ini. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.